Then Senator, I want to ask about practice patient. What time have to practice patient, healthy patient that do not will not hurt us after we practice the patient, and what time we don't have to be patient for our mental health. To the patients. Actually, we need to practice patience every time, all the time. So in that case, what we mean all the time is that according to the circumstances and situation. And in that case, candy is vitally important because you need to practice candy if you have such kind of situation to practice. For example, if someone cuts you, scold you, and insult you, so in that time, you need to practice candy or patience. So in order to practice patience, you need to have optimistic view. Like optimistic view to the living beings, all living beings. For example, if you are about to practice candy, you need to have the good point of view to all living beings. So if they have some kind of good quality, you need to reflect their qualities. If they do not have such good qualities as you think, then you need to think about their good points. So in that, by doing so, you may probably practice patience to those living beings. And if you can practice patience, you can also practice metta, loving kindness,
to all living beings, because the opposite of Kandi is dosa, and the Kandi of the patient is adosa. So if you can practice Kandi of patience, you can also practice metta and kindness. And the dosa, related to the dosa, so the dosa can be removed only by the anagamika and brahmans. So in almost every Buddhist, Kandis is the basis. So based on the Kandi, you can improve your sila, samadhi, and panya. So if you do not have Kandi or patience, you cannot improve your sila, your samadhi, and your panya. So it can be said that Kandi is the very basic in almost every Buddhist. So if you have Kandi, if you have patience, then you can improve your Buddhist. If you do not have patience, then you cannot improve your Buddhist. So Kandi is vitally important by means from the viewpoint of Loka and from the viewpoint of Dharma. So the Kandi is equal to Jadi pertanyaannya, bagaimanakah mempraktekkan kesabaran? Kapankah untuk kesehatan mental gitu ya? Kapankah harus berusaha bersabar dan kapankah tidak perlu bersabar? Pertanyaannya seperti itu untuk kesehatan batin. Nah, saya mau menjelaskan untuk mempraktekkan kesabaran sebenarnya itu harus kita praktekkan setiap waktu. Jadi nggak pilih waktu gitu ya. Jadi sesuai dengan kondisi, situasi yang terjadi, kita tetap berusaha mempraktekkan kesabaran karena kanti atau kesabaran ini sangat penting. Anda perlu mempraktekkannya, terutama ketika Anda bertemu dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Misalnya ketika seseorang berkata kasar kepada Anda, dia mencela Anda, dia memarahi Anda dan sebagainya gitu ya. Nah, saat ini kita perlu mempraktekkan kesabaran. Untuk mempraktekkan kesabaran, maka pandangan yang positif ataupun optimis gitu ya, ini perlu kita kembangkan kepada semua makhluk. Jadi dengan pandangan yang baik kepada semua makhluk, maka kita bisa mempraktekkan kesabaran ini. Contoh, jika misalnya ada orang yang bersikap buruk kepada kita renungkan jika mereka memiliki kualitas yang baik. Jadi kita renungkan kualitas baiknya. Kemudian jika nggak terpikir, pikirkan lagi perbuatan baik apa yang pernah mereka lakukan. Jadi pikirkan hal-hal baik apa yang orang ini miliki, itu intinya. Sehingga Anda bisa melatih kesabaran terhadap makhluk atau orang tersebut. Jika Anda bisa mempraktekkan kesabaran, maka sama dengan Anda juga mempraktekkan metta atau cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Jadi kanti kesabaran itu lawannya bertolak belakang dengan dosa. Jadi ketika memiliki kesabaran, maka kita juga memiliki adosa. Adosa itu adalah metta ya, cinta kasih. Jadi bersamaan ketika mempraktekkan kesabaran, kita juga sekaligus mempraktekkan cinta kasih atau metta. Sedangkan dosa itu hanya bisa dihilangkan memang pada pencapaian tataran anagami dan arahat. Tetapi di sini yang penting adalah kita perlu terus mengembangkan kanti dan juga metta dalam setiap perbuatan baik kita. Di mana dalam semua perbuatan baik, landasannya itu sudah pasti ada kanti di sana, ada kesabaran. Nah, dengan landasan kesabaran ini, maka sila samadhipanya kita akan berkembang. Tanpa adanya kesabaran, maka sila samadhi dan panya tidak akan berkembang.
Jadi dapat dikatakan khanti atau kesabaran adalah sangat penting, sangat mendasar di dalam semua perbuatan-perbuatan baik. Jika seseorang memiliki kesabaran atau khanti, maka perbuatan bajiknya akan bertumbuh dan berkembang. Tetapi sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki khanti atau kesabaran, maka perbuatan-perbuatan bajiknya itu tidak akan tumbuh dan berkembang. Jadi kesabaran atau khanti ini sangat penting baik dalam loka, artinya loka itu dalam kehidupan kita di dunia ini, dan juga dari segi dhamma. Jadi kembali lagi, khanti itu juga sama dengan adosa ataupun metta. So to practice patience, you need to know the benefits of practicing patience. So there are many benefits that are being explained by Buddha in many talks. But here, we would like to explain just a little bit of the benefits of khanti. So it is explained as khanti, parama, tapa, titeka. So the practice of patience is and then also it is explained like khanteya beyo navajiti. There is no dhamma which is nobler than khanti. So khanti is the most. So when we say patience, we realize that we need to be patient with other people. Generally, we realize like that. But actually, you also need to be patient to yourself. For example, sometimes you have feelings that you are angry with yourself or you are frustrated with yourself. So at that time, you also need to be patient to yourself. For example, if you have some kind of undesirable objects and undesirable things, and so on, if you experience them, if you see them, you feel angry. So at that time, you need to control yourself to be patient, not to be angry with that. So whenever you angry with something or with yourself or to someone, you need to control it so that
it disappears immediately. Or if you cannot try to hide it, you need to control your mind to be patient according to the circumstances and the situations. The more you are patient, the more you will be mature, and then you will become a virtuous person at the end of the day. So at least, even if you cannot be patient, and you need to control yourself not to say the vulgar words, like cursing someone or scolding someone, something like that. So in relation to this, we have one notable story in Japan. So in Japan, a scientist investigates that the current world can affect not only to the living being but also to the lifeless beings. So he found that if someone cuts near the water, even the water becomes dirty because of those cardboard. So it is needless to say for the living beings. So the cardboard, the carving can. So if you cannot be patient, then it is opposite for you. If you can control your anger, it is useful for you. So if you cannot control, if you are angry at someone or something, then the healthy soul in your body will be destroyed. In this way, your health can be impacted by your anger. So, as the anger impacts to yourself and the others, likewise, also the patients can have effect both to yourself and to others, and to your environment. Even if they cannot be seen, they actually impact yourself and your environment.
untuk melatih mempraktekkan kesabaran, maka kita perlu tahu manfaatnya terlebih dahulu. Jadi banyak sekali penjelasan manfaat dari kesabaran ini yang dijelaskan Sang Buddha di dalam sutta-sutta. Nah, salah satunya seperti yang disebutkan tadi dalam bahasa Pali, Khanti Parama Tapothitika. Artinya praktek dari kesabaran adalah praktek mulia yang disarankan, dipaparkan oleh Sang Buddha. Jadi tanpa adanya praktek, tidak ada dhamma yang lebih mulia daripada kesabaran atau khanti. Jadi ini ada dua ya. Yang pertama adalah khanti adalah praktek mulia yang dipaparkan oleh Sang Buddha, dan tidak ada dhamma yang lebih mulia daripada khanti atau kesabaran. Jadi dapat dikatakan khanti atau kesabaran itu adalah dhamma yang paling mulia di dunia. Nah, ketika kita mengatakan tentang kesabaran, kita perlu menyadari bagaimana mempraktekannya itu terhadap orang lain. Jadi walau bukan saja orang lain, tetapi juga kita perlu mempraktekannya terhadap diri sendiri. Contohnya terkadang diri Anda merasa marah, frustasi terhadap diri Anda sendiri. Nah, saat itu Anda perlu mempraktekkan khanti ini kepada khanti atau kesabaran ini terhadap diri Anda sendiri. Ataupun Anda bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ketika Anda melihatnya, Anda marah. Dan pada saat itu cobalah untuk mengontrol diri Anda dengan kesabaran. Tetapi untuk tidak menjadi marah dengan hal-hal tersebut ya, dengan hal apapun, orang lain atau hal di sekitar Anda. Ketika Anda marah kepada diri Anda sendiri ataupun kepada orang lain, nah saat itu jika Anda bisa menyadarinya dan mempraktekkan khanti saat itu juga, maka kemarahan itu akan hilang, padam dengan sendirinya. Jadi berusaha untuk mengontrol diri Anda, batin Anda untuk menjadi lebih sabar sesuai dengan setiap kondisi yang muncul. Nah, jika kesabaran Anda meningkat, maka Anda akan juga bertumbuh menjadi semakin dewasa, menjadi seseorang yang lebih luhur. Nah, jika Anda tidak mempraktekkan kesabaran, maka misalnya jika Anda bertemu hal yang tidak menyenangkan dan Anda nggak bisa bersabar gitu ya, yang bisa Anda lakukan saat itu adalah Anda perlu mengontrol diri Anda untuk tidak mengatakan apapun. Jadi jangan mengucapkan kata-kata yang buruk. Misalnya Anda memarahi orang menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, dari suatu penelitian di Jepang, jadi para peneliti itu meneliti bahwasannya ucapan kasar bukan hanya bisa berefek kepada makhluk hidup, tetapi juga kepada benda-benda mati. Jadi dia mengamati, kita udah tahu nih ya, air, terus air itu diberikan ucapan-ucapan yang kasar, dimarahin gitu ya. Nah, air itu akan berubah molekulnya menjadi tidak harmoni, jadi berantakan gitu ya. Nah, jadi jika Anda tidak memiliki, tidak melatih kesabaran ini, maka pada saat itu aku salah sedang muncul di dalam diri Anda. Anda sedang memupuk, menciptakan aku salah. Nah, pada saat itu juga jika Anda bisa mengontrol kemarahan itu, maka aku salah muncul dalam diri Anda. Jadi jika tidak mampu mengontrol, jadi jika tidak mampu mengontrol, maka di dalam tubuh Anda itu ada hormon yang hormon yang baik gitu ya, ada sel-sel yang baik di dalam diri Anda itu akan hancur karena kemarahan Anda. Jadi kemarahan itu tidak baik karena kesehatan Anda juga akan terpengaruh dengan kemarahan Anda. Jadi saat marah tentunya banyak sel di dalam tubuh yang rusak. Jadi di sini kita perlu menyadari dan merenungkan kemarahan itu bukan hanya punya efek terhadap diri Anda, terhadap orang lain, tetapi juga terhadap diri Anda. Jadi bukan hanya itu kata saya tadi, selain kepada diri Anda, kepada orang lain, juga terhadap lingkungan di sekitar Anda. Jadi walaupun Anda tidak bisa melihat, tapi banyak makhluk-makhluk yang tidak terlihat, hal-hal yang tidak terlihat yang berada di sekitar kita juga terpengaruh mendapat efek yang buruk dari kemarahan kita. Saya
if someone have the sense of intuition or empathy, is it the result of the past life practice? တရားတော်မှာသူကလိုလိုပြုလို့ရှိတယ်ပြောဆိုလိုလိုပြုလို့ရှိတယ်လိုလိုပြုလို့ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုလို့လိုလိုပြည့်လိုလိုပြည့်လိုလိုပြည့်ဆိုတော့အင်းပြုကြတော့ဒီလိုလိုပြည့်တယ်အဲ့ဒါတရားရောက်ကိုသိတဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ကိုလို့အဲ့လိုရှိခဲ့တယ်ပြောဆိုရင်အဲ့ဒါအတိတ်ကံအကျိုးကိုအတိတ်ကံလည်းရှိတယ်နော်ခုကဘာမှလည်းကိုယ်နဲ့အိတ်ကဆက်သက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ချစ်တဲ့နည်းနဲ့ဆောက်ရှောက်တာလည်းရှိတတ်တယ်ဒီဘဝမှာကိုယ်နဲ့ရင်ပြောရင်သူကလည်းရင်ဘဝကကိုယ်နဲ့ဆွေမျိုးစားတဲ့ကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်နဲ့တော့ရင်းနှီးတော့တော့နိဗ္ဗာန်ဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်နဲ့ရင်းဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်လို့ဒီလိုဘဝမျိုးမှာအဲ့ဒါရင်းဆက်တဲ့တောင်းလို့လည်းနောက်နေတယ်ကိုယ်တို့ကိုလာတဲ့အနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုနှိုးဆော်တာရှိတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှိုးဆော်မှုတန်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပြန်ကြောက်မှလို့ရှိတယ် Well, in that case, it can be said this because of the karma, and also sometimes it is because of the former relatives. And for example, you have the relatives such as your parents, your siblings, and so on in your past life. So in your past life, then in this present life, they are not your relatives, but because you are relatives with them in the past life, they have some kind of bond or something close to you. But at that time, because of their nature, the power of their nature, so you can have a kind of intuition or such kind of willpower. So if they are near you, pertanyaannya, jika seseorang memiliki seperti insting, intuisi terhadap orang lain gitu ya, apakah itu adalah hasil dari karma masa lampau, latihan di masa lampau? Nah, jadi saya akan menjawab, iya, itu terkadang bisa karena karma di masa lampau. Terkadang juga karena latihan Anda yang sekarang gitu ya. Jadi jika Anda punya family, misalnya di masa lampau tuh orang itu adalah orang tua Anda atau kakak adik Anda gitu ya, keluarga Anda, tetapi di kehidupan ini mereka bukan keluarga Anda. Nah, ketika Anda bertemu dengan mereka karena Anda punya ikatan di masa lampau, maka Anda bisa merasa dekat dengan mereka. Jadi ini adalah kekuatan dari cinta kasih gitu ya, sehingga ketika mereka berada di dekat Anda memiliki intuisi itu, kekuatan insting itu muncul dalam diri Anda. How if it is not the family or relatives at all? In the past life.
ခုလောလောဆယ်ကလူရရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှာဆောက်ရှောက်နေတော့နတ်ဖြစ်နေတယ်ဟိုလူလူချင်းတယ်ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါခုနအဲ့ဒါပြောတယ်ကိုဘာလို့နာလို့လောလောဆယ်ကနတ်ဒီမှာကိုရဲ့ဒီဘဝတော့ခဲ့တဲ့ရှင်မျိုးပဲဖြစ်နေတာဟောရှိခဲ့တဲ့ဘဝကလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကပြောချင်တယ်ဇလဝတ္ထုမှာအဲ့လိုဖတ်ဆောက်တာရှိတယ်ဘယ်နဲ့ရှိတယ်ပြောရရင်တော့ဇလဝတ္ထုဆိုရင်အာမေရိကတော့ပြည့်ရဲ့ဥစ္စာတော့လည်းမိခင်ကသူ့ဆောက်ရှောက်တဲ့ဇလန်ရှိတယ်ဒီဘဝမှာသာနာတော်မှာအောင်းမှာနေချင်ကြအောင်အောင်းမှာနေကောင်းအောင်သူ့ကိုတောင်းရတာပုံစံမျိုးပြပြီးတော့ဆောက်ရှောက်တဲ့ရှိတယ် So related to the former relatives, so it means the deities. So in your former life, in your past life, they are your relatives. But in this present life, they are deities who are protecting you or safeguarding you. So it does mean because of their activities, and you can know some things immediately, and you can have some kind of intuition. But if it is because of the past life karma, so the intuition comes from the your heart, from very, very bottom of your heart. So from deep inside of your heart. But if it is because of the former relatives, then they will be the deities, some kind of the powerful deities or something. So we have some excellent stories about it. And also long ago, there was a Samneva. So he was safeguarded by his former mother, who was a deity then. So that former mother created the scenes for the Samira in order to promote Samira's religious emotion, Samveka, and so that he can live in the Buddha's dispensation. The deities create this some kind of scenes like something like a story or scenes like the scenes that can promote religious emotion. Nah, misalnya di kehidupan lampau, di kehidupan saat ini dia bukan saudara Anda gitu ya, tetapi di kehidupan lampau dia itu adalah keluarga Anda. Nah, di kehidupan ini dia bisa terlahir misalnya sebagai dewa dan dia melindungi Anda. Jadi karena mereka, para dewa itu, Anda terkadang bisa punya intuisi ya, karena dewanya memberitahukan. Dan jika itu karena dari karma masa lampau, maka Anda akan punya intuisi itu dari hati Anda yang paling dalam gitu ya. Kemudian juga misalnya karena para dewa itu yang punya kekuatan itu merupakan keluarga Anda di masa lampau, maka dia kadang bisa membantu Anda di kehidupan ini. Jadi ada banyak kita, contohnya salah satu kita di masa lampau yaitu seorang Tamanera, di mana ibunya pada kehidupan lampau itu pada saat itu terlahir menjadi seorang dewa yang punya kekuatan, dan dewa itu menciptakan suatu kayak tampilan untuk meningkatkan, memunculkan samwega, rasa ketergantungan kepada si Tamanera yang pada saat itu hidup di dalam ajaran Sang Buddha. The Tamanera lived at the Buddha's dispensation, at the Buddha's time. The Tamanera.
ပြည့်စုံတယ်နာမည်နဲ့ရှင်းတာတတ်လက်တာ Just it is Ya, pada zaman Sang Buddha berarti ya. Saya udah lupa nama sang lain, jadi nggak detailnya lupa. Tapi pada saat itu, pada masa Sang Buddha. Difference between Chula Sotapanna and Sotapanna. Is it that for Sotapanna, definitely really full place, will reach Arhat at the most 7 times. How about Chula Sotapanna? Is there a certainty that they will reach Wow, sudah pada sudahခုတကယ်ကြည့်ရင်ကြည့်လို့သူ့ရဲ့ဘာလို့အားလို့သူ့ရဲ့ကိစ္စကလည်းသူ့ရဲ့အနေအားလို့ဆိုတော့တာဖြစ်သွားတယ်။ဟိုဘုတ်ကလည်းတန်းရှင်းလို့မရဘူး။ဟိုဘုတ်ကလည်းတော့ဘွားတော့အပေကိုလည်းပဲဒါမှမကြောက်ဘူး။နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ဟိုဘုတ်ကိုဘွားတာခန္ဓာတွေကပုံစကားပေါ့နော်။နောက်ဘွားဆိုတာကဒီဘုရားနဲ့နောက်ဘွားတော့တကယ်လို့ဘုရားကနာဘုရားကနာဆိုရင်တော့ဘုရားရဲ့ဘောပေါင်းဖတ်တယ်နေနေလေးတွေ့ရင်တွေ့နိုင်လေးပေါ့ခုနဘွားရဲ့အဲ့ဒီစကားဒီကာမဘုံတော့ဒီဘုံနဲ့တယ်ဒီလိုဘာပဲပါလို့ကျွန်တော်ဘာတဲ့ဘွားရဲ့နေနေလေးဘာတော့ဘာလို့စကားတော့ချက်တယ်ပေါ့ဒီလိုတော့တယ်လားဒီနေ့ကနေနေနဲ့ချက်တယ်ဒီလိုတော့တယ်လားထပ်ပြောတာချက်တယ်ဘာခုတော့ကောင်းမှုနဲ့တတ်မှတ်တာငါးပါးတရားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသနာကောင်ထောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥယျာဉ်ရာထောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရေရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနောက်စေးရမယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကလည်းသုဒ္ဓတော်ကမှပြောတာသုဒ္ဓတော်ကလည်းဘာလို့လဲဘာကြောင့်လဲနေဒီဘဝရဲ့ချမ်းသာမှာဒီလည်းကဲလို့ပေါင်းရအောင်ဒါကလည်းသုတ်တန်ရဲ့ညင်ကြားတဲ့ခုနကဉာဏ်နဲ့တတ်မှတ်ချက်ကဒီမှာညင်ကြားချက်ဆရာကတော့ and Sula Sotapanna is that for the Sotapanna, they will never be reborn in the Abhaya. And for them, if they are reborn in the realms of the human beings and the realms of deities, and there will be 7 lives at most. But if they are reborn in the realms of Rupa, Brahmas, or more lives, yes, more than 7. And but for the Sula Sotapanna, they will not be reborn in the Abhaya after this breath now, in the next one, in the immediate next one. And according to the jnana, their jnana is just the very basic of Vipassana jnana.
extent of the insight meditation. So they just have two vipassana jnana, namely nama rupa paricheta jnana and pachaya patikaha jnana. They take these two jnanas in terms of vipassana meditation. So if they can practice more, then they can attain Sotapanna in this present life. But in that case, we have one comparison with other virtuous people, such as the one who observes 5 desires, the one who gives dana, the one who observes Saranagavana, the one who makes donation by building the gardens, the parks, the world, and building the world for water, the world. So do you know the world? World, yes. What is something you take off the water? Yes, for the water. The groundwater, for the groundwater. The world. The gardens and the bridge, the road, and so on. So those people are also called as Chula Sotapanna, because also they cannot be reborn in the applied after the present life. So they are equal to this Chula Sotapanna. Pertanyaannya tentang perbedaan antara Sotapanna dan Chula Sotapanna. Jadi untuk Sotapanna gitu ya, sudah pasti dia tidak akan terlahir di alam apa ya lagi ya setelah kehidupan ini, dan jika dia terlahir di alam manusia atau alam dewa, maka dia hanya akan terlahir lagi maksimal 7 kehidupan lagi. Tetapi jika dia terlahir di alam rupa Brahma atau arupa Brahma, mereka mungkin bisa terlahir lebih dari 7 kali lagi. Oh, so I just do that. If in Rupa Brahma or Arupa Brahma, they can be reborn more than 7 times again? Yeah, more than 7 times, yes. More than 7 times. No, and that one is unlimited, something? Not unlimited, because it is unreasonable. It doesn't make sense if they are reborn unlimited. Because it is just that they can be reborn more than 7 times, but not unlimited. Because if they can be reborn unlimited, it doesn't make sense. Yeah. Because More than yes, 7 times, but there is no limit. yeah, maybe 8 times or like 10 times or something like that. Also, But it depends. It depends on the individual.
나가 수학 나도 때문에 우리가 보안을 해야 하시는 내가 보안해서 정말 내가 가게 그래서 뭐 하려 내가 그거 하려고 나서는 나가 맞아요 나가 하다가 기간 때문에 시고 그래서 우리가 따로 나도 되는 지가 본전이나 보고 그리고 봐봐 그래서 제가 다가는 막 지금 내 오늘 보고 때때로 시는 뭐 하려고 나도 야구만 보고 우리는 보고야 그게 야게 우리가 뭐야 공연단 허위 하고 있냐고 Yes, actually, 7 plus 5 or 6 times. So if they are reborn in the realms of the deities or the realms of the human beings, and 7 times at most. And then if they are reborn in the Rupa Brahma or the Arupa Brahma, and the 7 plus 5 or 6. So in the realm of the Brahma, maybe 5 or 6 more times. So altogether maybe 30 at most. 30. So we have examples about this times in the Digha about the Anathapindika and Visakha. So because they will be reborn, they run by run. So they will be reborn in the lowest run of the deities, and then the next step, and next and so on. So they will be reborn step by step until they attain the Nirvana, until they reach to the realm of the Brahmas, Rupa Arupa Brahma. At that time, as while they are reborn in the world of the Brahmas, and their lifespan will be very long, like uncountably long. So uncountably like it is in their lifespan it is counted by means of the world system. Or what is this? I just forgot that word. Yes, kappa, something like kappa. So their lifespan is counted by means of kappa. So not by years. So it is like 84,000 or something like that. 84,000 kappa. Mahakappa. Yeah, in the realm of the Nirvana, their lifespan is about 84,000 Mahakappa. So it is said in English as E. Baru tahu yang ini menarik. Jadi bagus pertanyaannya ya. Jadi tadi kalau terakhirnya di alam rupa Brahma atau arupa Brahma, maka dia itu bisa lahir bukan 7 kali, dia bisa maksimum sampai 13 kali. Jadi 7 tambah 5 atau 6 kali lagi. Nah contohnya itu adalah diceritakan di dalam Digha Nikaya, yaitu Dermawan Anathapindika dan juga Wisaka. Mereka kan sudah sotapanna, mereka akan terlahir lagi dimulai dari alam dewa yang paling rendah. Jadi pelan-pelan naik ke atas, step by step sesuai tingkatan alam dewa sampai alam dewa tertinggi. Jadi sampai ke rupa Brahma dan arupa Brahma. Nah, jadi ketika mereka terlahir di alam Brahma itu rentang kehidupannya sangat panjang karena memang di alam Brahma itu tidak terhitung ya rentang hidupnya. Jadi kalau sampai yang dia tertinggi dewasanya itu yang paling tinggi ya, yang dengan persepsi dan terpersepsi gitu ya, itu mencapai 84.000 mahakappa siklus dunia ion gitu ya, tidak terhitung lamanya. So it is better not to be reborn in the Brahma. yang teman-teman yang itu sudah buka ulang ya kalau ini pada aku yang gitu juga luas itu sama kok itu
ဘုံနဲ့တက်လာချက်ပါနော်။ဆက်ဆုံးဘုံကြီးရောက်လာမှာဘုံနဲ့ဘုံကိုတော့တရားတော်ကိုရှိပြီးတော့ So Anathapindika Well, happened yeah. here. And he will be reborn in the Sodavasa Brahma world. So, well, yes, and it is better not to be reborn in the realm, in any realm, because the Buddha, he once said that he does not praise any rupa or nama, any rupa or nama, he does not praise. So he praised the cessation of his sorrow, Nibbana. So, but for the state of being reborn in different realms, it depends on the individuals. It is their preference. Saya ke Janokan dulu ya. Jadi kayak saya nanya lagi itu, jadi mau bagus, jangan mau dong terhadap di alam Brahma lama sekali kan. Tetapi intinya sih, ini tergantung kepada individunya gitu ya. Mereka maunya seperti apa. Kadang ada yang memang pengen ada di alam Brahma. Jadi ya tergantung masing-masing. Kayak Anathapindika misalnya, mungkin dia akan terlahir di alam Sudawasa. Nah sebenarnya Sang Buddha tidak memuji kelahiran dimanapun, karena itu semua adalah penderitaan gitu ya. Jadi Sang Buddha hanya memuji akhir dari penderitaan, yaitu perealisasian nibbana, berhentinya nama dan rupa. Nah kembali lagi tadi ke Sotapanna sudah selesai. Kemudian Cula Sotapanna itu tidak akan terlahir lagi di alam penderita atau apa ya, hanya satu kali setelah kehidupan ini. Jadi amannya itu cuma satu kehidupan setelah kehidupan saat ini, berarti next gitu ya, pas kehidupan berikutnya setelah kehidupan ini. Jadi tergantung kepada wipasana nyananya, yaitu pengetahuan pencerahan pandangan terang. Jadi kan ada 16 wipasana nyana. Jadi untuk yang paling basic, wipasana nyana yang paling basic, yang dua pertama itu adalah nama rupa paricheda nyana dan pacaya parigraha nyana. Sebenarnya di Cula Sotapanna itu dia harus sudah bisa lihat sampai kehidupan lampau ya. Itu yang saya tahu. Jadi kalau dia bisa melanjutkan latihannya, maka pada kehidupan itu juga, saat ini juga dia bisa mencapai tataran Sotapanna. Dan satu hal yang baru di sini saya juga baru tahu, dibandingkan dengan orang-orang luhur lainnya, yaitu misalnya orang-orang yang menjalankan 5 sila dengan sangat baik gitu ya, kemudian melakukan dana, kemudian mengambil perlindungan sarana-brahmana, kemudian orang-orang yang berdana untuk tawaradana yang besar, misalnya dia berdana sumur untuk banyak orang mengambil air, kemudian taman atau hutan gitu ya, membangun jembatan, membuat jalan. Nah, mereka rupanya juga disebut Cula Sotapanna karena mereka juga tidak akan terlahir di apaya satu kehidupan setelah kehidupan ini. Jadi mereka itu bisa dikatakan setara dengan Cula Sotapanna. Ini saya baru tahu. Last question, Bante, she asked that, does the person who is born as Sotapanna, does he know that he is a Sotapanna, he or she a Sotapanna? သောတာပန်ဆိုတာသောတာပန်လို့ပြောပြဘူးပါလားသောတာပန်ဆိုပါလားသူကသူ့ကိုသောတာပန်သူ့let's see that yes slowly ဟောဇုံကြီးကိုပြောမှုမှာလည်းယူဆအောင်ဇုံကြီးကိုပြောမှုကမဲနေတယ်တောင်းရနေရှိတော့နောက်ကိုချင်းတိခါနဲ့ပဲဘုဒ္ဓတာထုတ်တယ်ကိုရရကိုဇုံကြီးလာသူ့မှာလူသိရလို့နော်သိကြတယ်မှာဘုံသူ့လို့တော့ဘောစိတ်ချတာဖြစ်တော့ Yes, they do know themselves as Sotapanna. Also, in relation to the origin, their origin is permanent. It will not change. Their origin is permanent. It will not change, even though they are reborn in another life. And
and related to the virtue, their siva, their morality. So their morality is, they are moral person because their morality is permanent. They will never break at least 5 precepts. The origin is permanent, is that the origin of the Samaran? The origin is permanent, is it? Origin, permanent? Origin. Religion. Oh, religion. Okay, oh, religion, sorry. Okay. Jadi, ya, pertanyaannya tadi, seorang Sotapanna ketika dia terlahir, dia tahu nggak dia seorang Sotapanna? Saya jawab iya, mereka tahu ya. Dan mereka juga agamanya nggak akan dari lahir itu udah pasti Buddhis, nggak akan pindah-pindah dulu. Kemudian dari segi moralitasnya itu juga permanen. Sejak lahir dia tidak akan melanggar 5 sila, tidak mungkin gitu. So he may, then I asked him, can remember the past life because he has that jnana. So even from the kids, they can know their past life because they are sort of that's it as a human. ဒီတော့တော့ဒီဖြစ်တယ်မျိုးလို့ရှိရင်သူရဲ့အတိတ်ဘဝကိုပြန်ပြီးသိနိုင်တယ်။သိတယ်။ဒီဘဝအတိတ်ဘဝကတော့ဘုရားနဲ့မျိုးသူ့ရဲ့အနာတရားတော်ချုပ်တာလို့မှာအများကြီးသိနေသိတာ။ဘယ်ဘဝကဘယ်ဘဝရတာလဲအဲ့ဒါတော့သိနိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်သိနိုင်တယ်လေဇာတိကဉာဏ်ကတော့ဘဝနဲ့ဘဝဆက်ဆုံးဘဝစပြီးသိနိုင်တယ်နော်။ဟိုနောက်တစ်ခုကပုပ္ပေနိဝတ္တပုပ္ပေနိဝတ္တသိဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိနိုင်တယ်။ပုံမှန်ကတော့သိတယ်။ဒီမှာတရားထုတ်တော့သိတယ်။သိသွားတော့ဘုရားကတော့ဟုတ်တယ်။ဘုရားကတော့ဟုတ်တယ်။ပြောပါဒီမှာတော့မဟာဗရဒဖြစ်တယ်။သူကဒီမှာကိုယ်ပတ်ချက်တာ။ကိုယ်လက်ရှိဈာနည်းနဲ့ဒါတကယ်လို့ဥဒ္ဒါပါလို့ကျွန်တော်ကဘုရားဒီမှာဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးကဖတ်ပါတော့ပေါ့။သူကဒီဘုရားဒီမှာသေဘုံနောက်ကနေသုဒ္ဓဝါဒဘုံကိုဆက်ဆက်သွားတယ်။သုဒ္ဓဝါဒဘုံဆက်တော့အတုဒ္ဓဘုံကသာဖြစ်နေတာ။ဒါအဲ့ဒါဘုံကိုဆိုတော့ဒီလိုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကသုဒ္ဓဝါဒကလည်းရှင်းပြီးသူကသုဒ္ဓဝါဒကလည်းတတ်နိုင်ရဲ့အခြေခံဉာဏ်နဲ့သိတော့မယ်။ဒီမှာတော့ဒီနေတော့ဥပ္ပမာဆိုအဲ့ဒီဉာဏ်လေးအဖြစ်လာရင်ကိုဒီမှာစာလူကြည့်စားကြည့်တော့သူကထိုင်နေတဲ့ဒီလိုဘာသာနဲ့ချက်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောအောင်သူကဆိုတော့ဒီစာမရှိဘူးသတ်မှတ်ချက်တော့မရှိဘူးသူကလည်းဒီလိုတော့ဒီစကားပေါ်တာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေအစားအစာမှာဘောစင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစားအစာရဲ့ခရနာမှုရဲ့ပုဂ္ဂလတ္တပါတော့ဒီကတ္တရာလေးကိုခေရရှိတယ်ရင်သူလည်းပဲခြံထဲမှာပုံမှန်တာဖြစ်နေတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီချက်တာကြားရတာဘောရဘုရားချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျင့်လာရင်ဒီမှာဆောင်းရေးမှတကယ်စုံရည်ပြုတ်တဲ့ဘောအတဲ့ရေးတွေတကယ်ပြည့်စုံလာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီချက်လေးချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်ဟိုခြံထဲမှာပုံမှန်တာဖြစ်နေတယ်။ရားချက်နေတယ်human being, that of the human being, he may not know his purpose. But in that case, if he has Jatiswa Jnana, or if he can practice until he attain Pobeli was Nosati Jnana, then he can know the path life. So previously we have discussed about this. The sort of jnana, and like the present cycles and the kings of the deities, and Anathapedika and Visakha. So they will be reborn until the they will be reborn until they attend in the Sudhamas. So one day are reborn in the Sota Vasa realms. One day are reborn in the Akaneta realms. They will attain
Mahavideva. For the Chula Sodapana, they attain the basic two Vasmanyanas, such as Namarupa Parichita and Vichya Mogaha. Vichya Pariha, sorry. Vichya Pariha. So, in that case, if they experience or if they have four sabaya, such as Udu, the weather, the food, the Dhamma, and the Pokala individuals. And if they have such kind of four sabaya, they can attain Arahant. At one sitting time, like one sitting time. If they have four sabaya, they can attain Arahant at one sitting time. Ahara, Udu, Ahara, Dhamma, and Pokala. Four. what is the Buddha again? The person who is the คือเขาဆရာတို့ဒီဆရာနာလို့မမနဲ့မ So Dhamma friends, maybe Dhamma teachers, your companions, Dhamma friends, and everything. Very interesting person. Jadi saya ingat lagi kan tadi kan apa tuh ya? Tadi dia tahu gitu ya. Jika seorang Sotapanna telah jadi manusia, dia mungkin tidak tahu, tidak bisa ingat kelahiran lampaunya. Tetapi jika dia berlatih, nanti ketika dia sampai dia berlatih melihat kehidupan lampau, maka dia bisa mengetahuinya, gitu ya. Kemudian untuk Chula Sotapanna sebenarnya saya sudah pernah jelaskan, gitu ya, di sesi-sesi Dhamma Talk beliau. Nah di sini begitu juga dengan Sotapanna. Jadi kalau untuk Sotapanna contohnya itu adalah Raja Saka, kemudian Anathapindika, Wisaka. Nah mereka akan terlahir seperti yang tadi disebutkan, tingkat demi tingkat sampai mencapai alam sudawasa. Mereka tidak akan terlahir di alam apa. Nah nanti di alam sudawasa ini ketika mereka mencapai alam Akantana Sayatana itu, mereka akan maha parinibbana di sana. Jadi sampai di situ saja, nggak naik sampai arupa, gitu ya. Kemudian untuk Chula Sotapanna, jika ia telah mencapai dua Vipassana yang basic, yang dasar, yang tadi nama rupa paricayanyana sama pacaya parigrahanyana, maka jika mereka mempunyai 4 sapaya. 4 sapaya itu adalah 4 kondisi. Yang pertama adalah utuh, yaitu cuaca yang baik, kemudian makanan yang baik, jadi makanan itu penting gitu ya. Kemudian dhamma itu berarti kan prakteknya ya, dan pugala. Jadi saya tanya pugala di sini siapa? Tentunya kalyanamita. Mungkin lebih kepada guru ya yang bisa membimbing. Nah jika ada 4 kondisi ini, maka si Chula Sotapanna ini bisa mencapai tataran arahanta hanya dalam satu meditasi, satu sitting. Dia sekali duduk bisa tembus sampai mencapai tataran arahant pada kehidupan ini. Wow, that's very strong karma. Okay. Dan thank you very much. Thank you very much, Bante. You are very lucky with them, Bante. You will keep today on me. Transit for us. So we would like to ask for Kasakus. Om Kasa Vandami Bante. Ayam Tatang Punyam Samina Anumoditatam. Sadhu sadhu namo dhami. Saina Tatang Punyam Ayam Tatang. Sadhu namo dhami. Sadu Anumodami.
။